Setelah 10 hari menghilang pasca anak, menantu hingga calon menantu ditangkap narkoba, Ratu Dangdut Elvi Sukaesih akhirnya muncul. Benarkah Elvi sampai jatuh sakit dan bahkan masih syok berat? Pasca nama Bahar dicabut Anissa, Juwita akhirnya muncul angkat bicara. Benarkah kemunculan Juwita sekaligus pesan menantang Anissa? Ingin menyapa fans beratnya, Atta Halilintar heboh mencoba menjadi guru. Seperti apa aksi Atta saat mengajar di hadapan anak-anak SMU dan SMP? Syahrini tiba-tiba masuk rumah sakit saat dini hari lalu. Ada apa dengan Syahrini yang sampai harus ambil darah hingga jalani CT scan dengan MRI? Benarkah Syahrini sempat ketakutan saat akan jalani CT scan dengan MRI? Hari Senin kemarin bisa jadi hari yang menggetarkan hati sekaligus menguji nyali Ratu Dangdut Elvi Sukaesih. Pasalnya setelah lebih dari 10 hari menghilang, pasca kedua anak dan menantunya terciduk penggerbekan narkoba di rumahnya sendiri di Bilangan, Jakarta Timur, kemarin untuk pertama kalinya Elvi Sukaesih akhirnya muncul dan mendatangi markas Polda Metro Jaya, tempat Dawiyah dan Shehan sang anak ditahan. Dengan ditemani Wirda Silvana, kakak Dawiyah, serta Zaki Alatas, sang menantu sekaligus pengacara, Elvi pun datang dengan agenda mengejutkan. Pasalnya, pedangdut berusia 66 tahun itu datang untuk menjalani pemeriksaan pihak Polda Metro Jaya sebagai saksi atas penangkapan Dawiyah pada tanggal 14 Februari lalu, mencuatkan teka-teki baru. Harus menjawab sebanyak 18 pertanyaan dari pihak yang berwajib. Mungkinkah nenek berusia 66 tahun ini akan ikut terseret kasus dugaan penyalahgunaan narkoba akibat ulah anak-anaknya sendiri? Nanti ya. Tentang lu. Mana kita? Hari ini kita mengagendakan untuk Ibu Elvi Sukaesih kita periksa sebagai saksi. Jadi inti garis besarnya bahwa nanti kita akan periksa apakah yang bersangkutan Ibu Elvi ini mengetahui ya bahwa anak-anaknya itu menggunakan narkotika ya di situ. Dan kita juga nanti akan menanyakan apakah Ibu Elvi tahu juga tentang narkotika gitu. Cukup banyak, ada 18 pertanyaan. Ya diantaranya ini apa, Umi tahu apa nggak sih? Ya nggak tahu, saya bilang gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, barangkali kemarin belum bisa ketemu. Sekarang kebetulan memang saya harus diminta kesaksiannya. Bagaimana yang memang betul-betul saya nggak tahu sama sekali. Mau tak mau teka-teki baru pun menjulang. Tinggal satu atap bersama dengan anak-anaknya. Mungkinkah Elvi Sukaesih tidak tahu menahu tentang aktivitas anak-anaknya hingga terjerat barang haram narkoba? Entahlah. Yang jelas Elvi berdalih jika meski berada dalam satu rumah, Elvi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya hingga sama sekali tak pernah merasakan firasat, apalagi menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri betapa Dawiyah yang menurut sidik polisi telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2008 bisa terjerat barang haram bersama dengan tunangannya Shehan sang kakak kandung, lengkap dengan kakak iparnya yang tengah mengandung. Aduh, saya nggak ngerti dan saya tidak tahu. Karena saya selama ini melihat Dawiyah nggak pernah ada apa-apa. Nggak pernah saya lihat gimana atau gimana, nggak ada, biasa-biasa aja. Normal-normal biasa. Paling kalau dia dengar saya masak, mama masak ya asyik gitu kan. Sampai rumah jam 2:30, belum lagi cabut-cabut jarumnya segala macam. Jadi saya udah capek banget. Jadi saya tidak bisa lihat lagi ke anak-anak karena kamar saya dengan anak-anak juga cukup jauh. Dan sekarang ini saya terus terang ketemu sama anak-anak, saya selalu telepon, ayo mama mau bicara atau Umi mau bicara, dan mereka lah yang datang ke kamar.
Jelas sebagai orang tua tentu saja sangat-sangat prihatin, gemeteran, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Apalagi Shehan, ada rumah tangganya, dan mereka bukan anak-anak kecil yang saya mesti selalu monitor gini kan. Dan saya terima ini dengan gimana ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya cuma minta doa dari semua, mudah-mudahan kasus ini bisa berjalan dengan cepat, dan mudah-mudahan ini satu hikmah buat kita keluarga, terutama untuk anak-anak. Beginilah. Ya, orang tua mana yang tak terpukul jika anak-anaknya tersandung kasus narkoba yang tak hanya haram di mata agama, tapi juga terlarang di mata hukum. Tak ayal ketika menghadapi kenyataan bahwa Dawiyah sang putri bungsu tersangkut kasus narkoba, Elvi Sukaesi pun tak bisa lagi menahan air matanya, pecah oleh rasa sedih dan terpukul, menyelipkan sebuah pemandangan mengejutkan. Pasalnya meski sudah mendatangi Polda Metro Jaya, tapi toh kemarin Elvi tak juga sekaligus menjenguk Dawiyah dan Shehan kakaknya di tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Ada apa dengan Elvi Sukaesi? Mungkinkah Elvi merasa malu dan kecewa berat hingga belum mau menjenguk anak-anaknya yang tengah terpuruk di tahanan? Lalu benarkah karena tersangkut kasus dugaan narkoba, Elvi pun sontak memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan Dawiyah dengan M sang tunangan, dengan asa agar sang putri bungsu bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik. Kita kebetulan udah jam besuknya, jadi belum ketemu. Saya juga nggak bisa bayangin nih, aduh kalau ketemu gimana gitu loh. Aduh gimana ya. Rasanya pasti sedih kan? Hancur, sedih. Soal pernikahannya gimana ini? Ya kita sekarang nggak bisa bicara tentang pernikahan. Semua jodoh maut rezeki Allah yang atur, dan kita minta yang terbaik. Bagaimana yang terbaik dari Allah. Yang penting saya cuma minta ya Rob, minta doanya mudah-mudahan ini segera cepat berakhir untuk kebaikan, dan anak-anak jadi juga bisa tahu bagaimana dia harus menjaga kehormatan orang tuanya. Setelah ini Intens masih akan mengupas panasnya konflik ibu anak yang kian meletup dengan sikap Juwita pasca dicopot nama belakang Bahar oleh Anissa Bahar. Benarkah Juwita mengaku tawaran job manggung tetap banyak walaupun tanpa nama Bahar? Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Mila Rahmawati. Nah, kali ini pemirsa jauh dari kisah kasih ibu. Perseteruan antara ibu dan anak ini justru semakin panas bergulir. Juwita akhirnya angkat bicara pasca nama Baharnya dicabut oleh Anissa Bahar lewat ritual mencuci kaki ibundanya. Tapi benarkah Juwita mengaku bahwa job manggungnya masih tetap banyak meski nama Bahar tidak lagi menempel? Benarkah jawaban Juwita tersebut terkesan menantang ibundanya sendiri? Simak liputannya setelah yang satu ini. Kata damai pekan ini seolah tak berlaku bagi selebriti yang tersandung konflik ibu anak dengan buah hati mereka sendiri. Pemandangan seperti inilah yang pekan ini pecah di hadapan publik ketika menengok nasib konflik antara pedangdut Anissa Bahar dengan Juwita Tovani sang putri kandung. Pasca mencopot nama Bahar lengkap dengan ritual mencuci kaki ibunya, rupanya Anissa benar-benar anti dan tak mau lagi bertemu muka dengan Juwita. Buktinya ketika diundang menjadi bintang tamu di sebuah acara, Anissa memilih absen dan menolak untuk datang secara tiba-tiba ketika mengetahui Juwita akan turut hadir di acara tersebut. Uniknya, alih-alih terlihat sedih atas penolakan sang ibu, Juwita yang kini memasang nama Tovani di belakang namanya justru memasang senyum sambil mengurai sebuah pengakuan mengejutkan bahwa dirinya baik-baik saja, bahkan kebanjiran tawaran job meski tak lagi memakai nama Bahar. Gak masalah, apapun keputusannya ya aku harus terima. Untuk sementara ini ya, masih Juwita Tovani. Ya, Tovani itu nama kelahiran aku, nama akte aku Juwita Tovani.
Tapi ada pengaruh sama job sendiri nggak sih dengan nama kamu? Insya Allah enggak, karena maut, jodoh, rezeki itu semua di tangan Tuhan gitu. Yang penting aku masih menunjukkan kualitas aku, masih ya berprestasi, maksudnya masih ya nyanyi, masih acting bisa, ya udah. Kekerjaan aja sih, selain off air, on air atau sinetron ya aku juga punya usaha gitu loh. Aku merasa dijebak aja, nggak diomongin dari awal gitu loh. Dan memang nggak semudah itulah, nggak semudah itu. Mungkin orang pikir kan, makanya orang berpikiran setting apa segala macem. Kalau saya setting pasti saya berada di situ cuek-cuek aja gitu. Tapi justru saya nggak mau lah. Saya nggak mau berada di situ karena hati saya belum siap untuk bertemu, hati saya belum siap untuk menerima begitu aja. Ya alhamdulillah. Kalau dia merasa banyak kerjaan, banyak job dengan menggunakan nama yang baru, ya alhamdulillah. Sikap Juwita yang memperlihatkan senyum baik-baik saja meski tak lagi bisa bertemu sang ibu kandung tentu menyisakan tanya, ada apa dengan Juwita? Berawal dari konflik tak direstui menjalin cinta dengan Dedi sang kekasih dan memanas ketika Anissa mengaku dimarahi Dedi karena Juwita menyumbang kue ulang tahunnya sebesar Rp800.000. Mungkinkah Juwita lebih rela kehilangan ibu kandungnya dibanding sang kekasih? Sempat dikuak, Anissa diduga telah berani tinggal bersama Dedi di Bandung meski tanpa ikatan pernikahan selama 3 tahun. Benarkah Juwita berani menentang ibunya sendiri dan beresiko menjadi anak durhaka karena pengaruh guna-guna? Tuduhan tempat di pelet, weh. Gitu kali peletnya. Gimana? Katanya sudah 3 tahun satu rumah sama si Dedi tanpa ada ikatan pernikahan. Mungkin gimana tanggapannya? Banyak yang komentar gitu. No comment. Silakan nikah, silakan jalanin kehidupan dia, itu aja. Saya udah nggak pernah mau tahu lagi urusan dia gitu sama Dedi. Dari awal pacaran memang udah nggak sehat pacarannya, nggak bagus. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar aja, pasti kamu akan tahu rasanya bagaimana gitu loh. Sakit ini benar-benar sakit banget. Sakit ini benar-benar sakit banget. Uniknya, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah anak yang durhaka, Juwita pun mengaku sedih dan berusaha menunggu agar waktu bisa melunakkan hati Anissa sang ibu. Sebuah harapan yang ironisnya bak gayung yang tak bersambut. Pasalnya Anissa berikrar tidak akan mau bertemu dengan Juwita dan mengutas satu syarat mengejutkan jika ingin berdamai, yaitu meninggalkan Dedi sang kekasih dan menjadi anak yang berbakti. Karena sejatinya surga ada di telapak kaki seorang ibu. Udah sering komunikasi, cuman masih belum bisa akur kayaknya. Ya udah nanti aja. Ya sedih, cuman ya mau gimana lagi, ya udah. Mungkin ini sebagian dari jalan kehidupan aku gitu. Yes, tetap mamaku. Ya I love you so much, Mom. Sampai kapanpun, sampai mati pun mama tetap mama aku. Oh maaf, nggak perlu lagi kayaknya ketemu saya. Saya udah bilang kok sama dia. Anggap aja saya udah nggak ada, jadi nggak perlu lagi ketemu sama saya. Nggak perlu lagi ketemu sama saya. Kalau dia udah nggak sama Dedi, selama dia mau mendengarkan omongan orang tua gitu loh, dan dia menjadi wanita yang berharga diri tinggi, mungkin saya akan mau menerima dia kembali. Ya udah, makanya kita doain aja yang terbaik buat dia gitu loh. Dia merasa nggak butuh keluarga, dia merasa nggak butuh ibu bapak. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Doain yang terbaik aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Sesaat lagi Intens akan kembali dengan aksi Atta Halilintar mencoba menjadi guru di depan kelas. Lantas bagaimana aksi Atta ketika beraksi layaknya juri Indonesian Idol? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut.
Lagi-lagi Atta Halilintar memancing heboh. Tidak hanya sukses di sosial media, pekan ini Atta kembali mengundang heboh dengan berdandan ala guru dan mengajar di hadapan para murid SMP hingga SMO. Seperti apa ya serunya aksi Atta ketika mengajar dan bahkan bergaya ala juri Indonesian Idol? Simak liputannya setelah yang satu ini. Heboh! Di sela-sela kesibukan sebagai konten kreator dan juga mengawasi adik-adiknya, kemarin Atta Gen Halilintar menyempatkan waktu berbagi ilmu dengan mengajarkan pelajaran biologi di hadapan sejumlah murid tingkat SMP dan SMU di Jakarta. Layaknya seorang guru yang akan mengajar di depan kelas, Atta yang terbiasa tampil casual dengan t-shirt, celana jeans, dan sepatu sneakers, mau tidak mau juga harus mengubah penampilannya. Ya, Atta tampil rapi dengan kemeja, sepatu kulit, serta kacamata. Namun Atta tetap terlihat sebagai sosok guru gaul lantaran t-shirt lengan panjang berwarna hitam yang dikenakan di balik kemeja gurunya serta bandana yang menghiasi kepalanya. Baru pertama kali mengajar secara langsung di hadapan para murid membuat Atta sempat hinggapi grogi. Dan seperti inilah keseruan aksi Pak Guru Atta saat mengajar para fansnya. Yo guys, gimana gue udah kayak guru belum ya? Guru-guruan ya. Kemarin gue tadi udah pakai kumis segala macem tapi copot-copot kumisnya, janggutnya juga copot-copot. Kalau mau lihat nih tadi ada di Instagram aku nih. Lihat ya. Gengs. Kamu harus siap. Lihat gengs. Siap, oh siap. Guru andalan gue. Jadi hari ini gue pengen ngajar ya, siap ngajar. Udah jadi guru sekarang ya. Ini ilmu tentang pelajaran sekolah anak-anak tapi bagaimana melalui online, alright? So ikutin aja guys, so hari ini bakal gokil banget ya. Alright guys, so ini tentang pelajaran tentang komposisi darah dulu. Coba kamu tontonin. Langsung Bu Guru siap. Jadi di sini udah ada Bu Gurunya. Di setiap pelajaran ada Bu Gurunya nanti. Kamu harus nontonin semua video itu. Kamu pelajarin, ya kan? Terus nanti kamu ikut kuisnya. Oke? Jadi kita kasih waktu 10 menit. Harus kelar. Dan kalau bisa nilainya bagus dan memberikan hasil yang terbaik. Oke? Kita mulai dari 3, 2, 1, mulai! Aku ngajarin tadi kita pelajarannya biologi guys ya, sebenarnya pelajaran yang masih gampang di otak aku ya. Dan kita belajar bareng-bareng pakai sama guru-gurunya juga. Banyak banget yang aku belajarin hari ini sama adik-adik semua. Dan semuanya juga ada, sampai ada ujiannya, kuis-kuisnya, games-gamesnya, hadiah-hadiahnya. Dan seru-seruan bareng lah untuk yang spesial hari ini. Aku jemput satu-satu untuk belajar bareng gitu. Oke, terima kasih semua pemirsa. Dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Peace. Selain menjadi guru yang lebih menghebohkan lagi, Atta juga pernah mencoba menjadi juri Indonesian Idol. Khususnya dalam mengomentari 3 video audisi terkocak Indonesian Idol 2018. Lalu seperti apa aksi dan juga komentar kocak Atta melihat penampilan Isa Barnabas, trio Gabe dan Sutioso yang penampilannya sempat menjadi trending topik. Oke, Cinta Sejati gengs. Dia mau nyanyi lagu Cinta Sejati. Oke, gue sih belum tahu lagu ini. Wah, dia kejepit gengs. Ombak yang berwarna membentuk melukuk tubuh. Gengs. Luar binasa. Ya tadi aku coba seriosa. Apa? Seriosa siap. Ini seriosa siap. Seriosa ya siap. Ini osa kali dia maksudnya ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 2. Ini lagi trending nomor 2. Trio alias Gabe. Namanya nih Gabe guys ya. Gak jelas bener ya. Oke, bukan sorry. Ini kita mulai. Horas. Oke, wih ganteng gengs. Pakai kacamata baru masuk. Siap.
Terus bang. Nyanyi please nyanyi lah. Ini sifat manusia, susah sama-sama. Melayu guys. Ini sifat manusia. Sifat manusia, oke. Udah kaya sombong, naudzubillah. Janganlah kau sombong. Oke. Enak gengs, enak. Ini sifat manusia. Enak gengs. Jadi oke-nya tuh bukan delay, backing vokal. Oh siap, oke-nya tuh backing vokal gengs, siap. Oke, dia mau nyanyi lagu barat gengs. Welly, oke siapa nih Welly nih? Dia mau nyanyi lagu barat, Welly gengs. Ya weh, coba Welly. Lagu barat nih geng katanya geng. Timur ke barat, selatan ke utara, juga. Itu Wali, Mogabe, itu Wali. Itu lagu barat, bukan timur, itu timur ke barat, bukan lagu barat. Sutioso menyanyi dengan penuh energik. Oke siap. Silakan, mau nyanyi apa deh? It's gone. Out of my life, I was born. I'm to blame. I'm wasting away. Forgive me, God. Wih, diangkat ketenya guys. Oh, mic-nya diketek kali kan. Kesel aku gengs. Ya itulah 3 video audisi Indonesian Idol 2018 tercocok gengs. Ya terima kasih semua yang udah nonton, ambil positifnya jangan ambil negatifnya ya. Dan kalau nonton jangan kesel-kesel ya gengs ya. Jangan kayak saya udah kesel banget nih gengs ya. Terima kasih udah nonton video ini ya. Pokoknya subscribe, peace. Menurut gua video itu sebenarnya gua bikin itu reaction tentang video-video dan audisi Indonesian Idol yang lucu-lucu. Sempat trending juga di 10 besar YouTube Indonesia. Karena di situ gue emang ngakak banget dan lucu banget, terutama yang ada yang namanya Gabe itu lucu banget dan gokil lah menurut gue. Dan sekarang Indonesian Idol juga sangat-sangat diminati di media sosial, di TV maupun dimanapun. Karena kan Indonesian Idol ini sekarang lagi hits-hitsnya ya, jadi di trending YouTube itu dan di rating setiap hari itu kan gue selalu lihat. Biasanya gue targetin nama gue nomor 1 terus. Nah beberapa kali tuh dikalahin oleh Indonesian Idol ternyata. Dan waktu gue lihat emang konten-kontennya gokil dan view-nya oke banget. Dan pesertanya juga gokil. Dan menurut gue Indonesian Idol sekarang sudah menjadi salah satu channel terbesar di Indonesia juga di YouTube. Bukan hanya di TV tapi di YouTube sekarang. Gue susah sih milihnya karena memang pesertanya Indonesian Idol menurut gue tahun ini keren-keren banget. Gelo-gelo. Sementara itu semalam 8 kontestan Indonesian Idol yang masih tersisa, Abdul, Joan, Marion, Jody, Gea, Ayu, Maria, dan Glenn tampil di babak spektakuler top 8. Langkah yang kian dekat ke babak 5 besar membuat persaingan di antara para kontestan yang masih tersisa pun semakin ketat. Mereka berusaha tampil dengan kemampuan terbaik masing-masing guna lolos dari babak top 8 dan langkah ke babak top 7 pekan depan. Dan dari penampilan mereka semalam, 3 kontestan masing-masing Abdul, Jody, dan Gea tampil sangat luar biasa sehingga mendapat pujian selangit dari dewan juri dan inilah penampilan mereka.
kali ini aku cukup bangga ya, hampir semuanya sebenarnya kontestannya bisa tampil maksimal ya, sebagian besar lah. Kayak tadi ada 5 aku sebutin, ada 3 memang yang kurang maksimal gitu. Jody hari ini sakit, tapi aku tidak mau lihat itu. Nggak mau lihat itu dengan dramanya dia sakit, mau enggak ya? Jadi sebenarnya sama. Yang tadi itu dia gitu. Tapi dia bagus banget. Namun sayang di babak top 8 ini nasib baik sepertinya tidak memayungi Glenn. Membawakan lagu Beauty and the Beat yang dipopulerkan Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Glenn justru tampil kurang maksimal sehingga ia pun harus mengubur mimpinya lebih awal untuk menjadi the next Indonesian Idol lantaran terhenti langkahnya di babak ini. Tapi aku masih kurang melihat lagi personality kamu. Karena kalau misalnya ketemu Glenn di backstage, personality-nya lebih kelihatan daripada di atas panggung. Glenn, kamu malam hari ini kecewa pasti ada ya, tidak bisa bohong kalau misalkan rasa kecewa ada. Rasa kecewa dalam artian penampilan malam hari ini mungkin kurang maksimal di mata masyarakat dan berhenti di Indonesian Idol pada saat ini. Itu perasaan aku agak sedikit karena harus tinggalin teman-teman dan semuanya kru yang udah aku anggap sebagai keluarga aku sendiri. Tiap hari bareng makan, tidur, latihan semua, dan ada sedihnya itu juga adalah harus sini, ini bukan akhir dari perjalanan aku, tapi aku bakal membuat sesuatu di luar sana untuk semua yang udah ngedukung aku, dan aku akan tetap berkarir di hari ini. Glenn, ya mungkin apa ya, kita sedih juga buat pulangnya dia, tapi memang malam hari ini mungkin memang salah satu yang paling kurang maksimal dia gitu. Jadi ya ini persaingan akan makin ketat karena tinggal 7 ya, tinggal 7 dan bagus-bagus semuanya. Dan udah nggak bisa ditebak, nggak bisa diprediksi lagi gitu siapa yang akan keluar. Dan memang benar tadi yang terbawah itu memang benar kan sebenarnya yang tidak maksimal. Tergopo-gopo menjalani pemeriksaan kesehatan ke sebuah rumah sakit saat dini hari. Ada apa dengan Syahrini? Benarkah sang princess mengalami gangguan kesehatan serius? Jangan kemana-mana, Intens akan segera kembali setelah yang satu ini. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi Syahrini. Akhir pekan kemarin, Jumat dini hari, Syahrini tiba-tiba saja datangi rumah sakit untuk lakukan cek darah hingga CT scan dengan MRI. Tak main-main, Syahrini bahkan dikabarkan sempat panik ketika mulai masuk MRI. Sakit apa sebenarnya yang diderita oleh Syahrini? Simak liputan eksklusif Intens sesaat lagi. Mengejutkan, dini hari akhir pekan kemarin Syahrini tiba-tiba saja tergopoh-gopoh mendatangi sebuah rumah sakit di Jakarta. Syahrini tak sendiri, sang princess datang ke rumah sakit dengan dikawal lengkap keluarga, tim manajemen serta sejumlah sahabatnya. Dan setibanya di rumah sakit, pelantun tembang sesuatu itu pun langsung dilakukan sejumlah tindakan medis. Mulai dari diambil sampel darah, lanjut tindakan CT scan dengan alat MRI hingga radiologi. Sakit apa Syahrini hingga harus ke rumah sakit saat dini hari? Simak liputan eksklusif tim Intens. Waktu menunjukkan 2:30 pagi. Selesai rekaman nih.
Rasa was-was dan ketakutan tampak membayangi wajah Syahrini, utamanya saat akan masuk ke ruang MRI. Syahrini bahkan sampai harus meminta salah seorang anggota tim manajemennya untuk menemani. Dan seperti inilah rangkaian pemeriksaan kesehatan yang dijalani penyanyi yang juga dikenal dengan liburan-liburan mewahnya di mancanegara. Ita. Sini dong. Ya gitulah kalau MRI. Ya. Mana ya? Kita mana? Berapa lah? Tidak hanya menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, Syahrini bahkan sampai harus masuk ke ruang rawat inap lantaran menunggu kedatangan seorang dokter ahli guna menjelaskan hasil dari serangkaian pemeriksaan kesehatan yang baru saja dijalaninya. Lantas, ada apa sebenarnya dengan Syahrini? Benarkah sang princess merasakan ada sesuatu yang tidak normal pada kesehatannya? Ya ini terobosan baru juga ya, supaya juga kita mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan itu jauh lebih penting dari segalanya. Aku kan pekerja keras, kerjaku juga sampai larut malam, entah itu main film, entah itu nyanyi. Takutnya ada sumbatan-sumbatan apa kan terlihat ya, Jadi Dok. kita pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang daripada nanti sudah terjadi baru diobati, ini kan dicegah dulu gitu, tanpa harus mengobati. Karena aku sehat, nggak ada apa-apa. Cuman aku make sure supaya kedepannya tuh lebih menjaga aja. Ya kalau di tes ini memang masih baik ya, jadi respon notanya kanan dan kiri masih baik. Gak ada keluhan sebetulnya, cuman aku mau cek aja. Ini kan seperti general check up, bagus gitu. Dan aku kepengen aja memastikan aku nggak apa-apa. Aku sudah di ruang rawat inap karena memang ketemu dokter nih 2 jam lagi, 6:30 pagi. Ini sudah jam 4 pagi. Jadi biarin aku tidur 2 jam, mau salat subuh, mau apa segala macem. Nanti ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Terima kasih udah temenin aku. Dunia musik di tanah air kembali dilanda virus musik EDM atau Electronic Dance Music. Konser-konser musik EDM menampilkan para disc joki selalu dipadati para penonton khususnya dari kalangan muda. Let me take a selfie. Artis-artis pun banyak yang juga beralih menjadi seorang DJ. Lihat saja konser musik EDM yang digelar di salah satu mal di Jakarta Selatan baru-baru ini. Ratusan penonton termasuk sejumlah selebriti seperti pasangan calon pengantin JJ dan Shahnaz serta Bertrand Antolin dan Della adik almarhumah Juppe tampak larut dalam hentakan hingar-bingarnya musik EDM. Lantas siapakah pemusik EDM atau DJ favorit para selebriti tersebut? Push and pull like a magnetic. Although my heart is romantic, I'm in love with your body. Lagunya keren banget.
Dia kalau perform juga keren banget, bikin kita semua tuh jadi pengen joget, pokoknya keren. Lagu-lagu enak banget, Closer, Paris, Boy, yang baru si Boy ya kalau salah sih. Ya. It's ya. Sama, aku ngefans banget sama lagu-lagunya. Siapa yang tak baper dengan percintaan remaja, apalagi cinta segitiga? Ada Bagas dan Vino yang sama-sama mencintai gadis. Seperti apa kisah cinta mereka? Dibintangi oleh Maxim Botier, Agatha Chelsea, dan Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset yang sudah tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa, kabar terkini terpercaya yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Dan gue akan berusaha untuk mewujudin semua impian lo. Gue nggak boleh? Bukannya nggak boleh, tapi nggak bisa. Lo cuma cemburu. Jadi garis gue. Bagas sayang sama gadis. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai tanggal 22 Februari 2018 di bioskop.